Boleh sharing juga nggak Mas, dulu mungkin kesalahan kecil saat apply yang menjadi pelajaran penting? Apalagi mungkin kalau Mas Pandu tadi sempat cerita ada tuh gagalnya sebenarnya Iya gitu. iya iya. Mungkin pertama kali gagal, kalau menurutku sendiri, aku merasa bahwasannya aku pengalaman kerja kan masih minim ya. Yang pasti coba cari pengalaman kerja dulu 1-2 tahun lah, sehingga kita nggak kosong-kosong banget. Itu apa aja sih Mas yang di-cover sama LPDP? Pertama ya pasti uang kuliah, terus uang kedatangan pertama dan kepulangan terakhir, terus uang tunjangan buku, biaya visa, tesis. Kita bisa nyantai lah, bisa full fokus kuliah tanpa harus kerja, dan yang terakhir ada tes substansi. Substansi ini yang paling susah karena kita bakal bener-bener dicecar banget tuh. Kayak kamu tuh kenapa mau S2 di sini atau S3 di sini? Kamu kenapa pilih di kampus ini? Kenapa kamu pilih jurusan ini? Kenapa pilih jurusan ini di kampus ini di negara ini? Itu tuh dari tahapan-tahapan itu mana sih yang paling krusial? Sebenarnya dari awal ya persiapan banget tuh udah krusial. Pertama kamu kan ada nyiapin namanya esai pengabdian. Kurang lebih sebenarnya yang titik tekannya adalah ini anak tuh rencananya kayak gimana, cita-citanya apa, dan apakah yang paling penting apakah dia akan balik ke Indonesia atau enggak dan berguna atau enggak. Dan yang gak kalah penting adalah gimana cara supaya reviewer PDP tuh yakin bahwa oh nih anak tuh beneran bakal pulang loh gitu. Halo Sobat Kagama, selamat datang di Kagama Talks. Ruang bicara inspiratif yang mengulik banyak sekali topik mulai dari kesehatan mental, bisnis, UMKM, hingga isu-isu sosial dan hukum. Bersama saya, Dwinta Pramaswari, kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari terkait tips and trik lolos LPDP. Untuk mengupas isu ini lebih dalam, sudah hadir kembali bersama kita narasumber spesial, Mas Pandu Wisesa Wisnubroto, SH, mahasiswa Public Policy di University of Melbourne, penerima mahasiswa LPDP PK 249. Halo Mas Pandu. Halo Mbak Tata, alhamdulillah baik. Mbak Tata sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Nah di sini kita hari ini mau bincang-bincang terkait tips and trik lolos LPDP nih Mas. Kebetulan Mas Pandu sendiri penerima beasiswa LPDP ya Mas? Betul, alhamdulillah, di University of Melbourne. Mungkin boleh diceritakan sedikit latar belakang Mas Pandu sebelum mendaftar LPDP dan mungkin titik yang akhirnya menemukan kenapa harus apply gitu. Sebenarnya kalau dari segi latar belakang ya, aku sendiri kan cita-cita jadi dosen nih. Dan jadi dosen itu kan sebenarnya minimum itu S2 sekarang. S2, bahkan ada yang S3 kan sekarang gitu. Jadi ceritanya waktu itu aku tahun 2023 bulan Mei itu lulus ya kan. Lulus, kemudian memang aku merasa bahwasanya harus kerja dulu meskipun pengen jadi dosen tapi harus kerja dulu dan kemudian masuklah aku di Bappenas gitu. Alhamdulillah sih di Bappenas itu lingkungannya lumayan teknokratis. Jadi ya cukup mendukung lah kalau pengen jadi dosen seperti itu. Aku mencoba LPDP mungkin sekitar berapa ya? Aku 2 kali gagal, baru yang ketiga berhasil. Dan ya karena cita-cita dosen itu terus ya udahlah aku ngambil Master of Public Policy and Management di University of Melbourne. Alhamdulillah keterimanya di situ. Gitu sih. Jadi memang udah menjadi cita-cita ya Mas ya untuk menjadi dosen gitu. Kenapa sih harus, maksudnya beasiswa ini kan sebenarnya banyak ya Mas. Mungkin boleh nggak diceritain kenapa pilihnya LPDP gitu? Jadi sebenarnya dari segi opportunity dan dari segi kesempatan lolosnya, LPDP tuh at least di angkatanku itu lumayan besar opportunity-nya gitu. Apalagi University of Melbourne itu kan masuk salah satu perguruan tinggi utama dunia ya. Nah perguruan tinggi utama dunia itu passing grade lebih rendah tuh daripada universitas biasa gitu. Nah jadi salah satunya aku milih itu karena opportunity lebih besar. Dan kedua sebenarnya lumayan idealis sih, tapi alasan yang kedua adalah karena misalkan asumsikan aku ngambil di AS gitu ya, Australian Awards, atau misalkan aku ke Inggris gitu, ngambil Chevening gitu. Yang ngerasa nggak dibayarin sama negara sehingga ya kepentingannya kan jadi kayak kepentingan dibayar untuk kepentingan asing sih, gitu aja aku ngerasanya. Jadi yaudah lebih baik di LPDP. Dan ketiga yang gak kalah penting juga sebenarnya ini sih Mbak, LPDP itu lumayan turah kok dari segi dari segi living allowance dan tunjangan-tunjangan lainnya. Itu aku bisa hidup banget gitu. Mungkin dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya, apalagi dengan beasiswa kampus ya. Itu sih paling. Mungkin menyambung dari itu apa aja sih Mas yang di cover sama LPDP gitu?
Itu pertama ya pasti uang kuliah, terus uang kedatangan pertama dan kepulangan terakhir, terus uang tunjangan buku namanya. Tunjangan buku itu setahun sekali. Terus uang kedatangan itu 2 kali living allowance, terus apa lagi? Kayaknya itu aja sih. Sama sebenarnya ada yang lain-lain, ada ini biaya visa, ada juga misal kalau mau lomba internasional tuh biayain, jurnal internasional juga dibiayain, biaya tesis. Kalau misalkan sudah berkeluarga, kalau misalkan S3 ada tunjangan keluarga gitu. Jadi sebenarnya lumayan banyak sih gitu. Jadi full juga ya, maksudnya mungkin untuk teman-teman yang butuh full covernya juga bisa aja gitu ya dari Iya, LPDP. heeh. Gak cuma tuition aja ya. Betul banget. Jadi ibaratnya kita bisa nyantai lah, bisa full fokus kuliah tanpa harus kerja, tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Kalau dari Mas Pandu sendiri waktu itu keterima di universitasnya dulu, apa daftar LPDP dulu? Universitasnya dulu, karena kalau jalur perguruan tinggi utama di dunia itu kita harus keterima dulu universitasnya, baru daftar LPDP gitu. Kalau dari tahapannya tuh apa aja sih, Mas? LPDP kalau yang reguler itu biasa misalnya non PTUD itu pertama ada seleksi administratif. Seleksi administratif cuman ya nge-screening aja sih kelengkapan dokumennya, kalau udah lengkap ya udah gitu. Terus ada seleksi skolastik atau bakat skolastik, lupa deh aku. Pokoknya itu seperti ya pada umumnya seperti IQ test lah. Mungkin kalau teman-teman, kalau misalkan kamu misalkan pernah coba SBMPTN dulu, atau misal kalau yang pernah CPNS ada SKD, nah seperti itu. Jadi cuma tes IQ doang. Dan yang terakhir ada tes substansi. Substansi ini yang paling susah karena kita bakal bener-bener dicecer banget tuh. Kayak kamu tuh kenapa mau S2 di sini atau S3 di sini? Kamu kenapa pilih di kampus ini? Kenapa kamu pilih jurusan ini? Kenapa pilih jurusan ini di kampus ini di negara ini gitu. Jadi lumayan ribet lah, dan terus nanti dicecer juga pengabdian kamu, kontribusinya gimana, background kamu gimana. Itu yang bagiku lumayan challenging. Terus kalau misalnya udah keterima ya udah lulus dari situ. Oh, berarti banyak banget juga ya tahapannya. Itu berapa lama sih Mas kira-kira? Mungkin dari persiapan ya? Udah di persiapan ya? Dari persiapan dari TOEFL ya? Kalau dari TOEFL itu kebetulan alhamdulillah sih aku nyiapin TOEFL tuh gak terlalu lama, mungkin seminggu, 2 minggu gitu. Itu plus kalau LPDP-nya sendiri mungkin sekitar 6 bulan totally ya, dari awal sampai terakhir banget gitu. Karena itu kan termasuk persiapannya selain TOEFL juga ada minta surat rekomendasi juga kan, surat rekomendasi dosen gitu. Dan kalau misalnya teman-teman kamu daftar di PTUD misalnya, perguruan tinggi utama dunia, itu mesti nyiapin juga untuk letter of acceptance-nya, yang nyari universitasnya gitu. Itu it's part of the process. Jadi totally kayak mungkin 6 bulan lah. 6 bulan ya Mas ya. Nah itu kan tadi banyak tuh Mas tahapannya, ada tes juga, ada persiapan mungkin nilai-nilai di kampus juga, nilai TOEFL, dan mungkin kalau substantif tuh aku ngeliatnya berarti kayak wawancara ya. Betul. Nah itu tuh dari tahapan-tahapan itu mana sih yang paling krusial menurut Mas Pandu sendiri? Sebenarnya sebenarnya dari awal ya persiapan banget tuh udah krusial. Pertama kamu kan ada nyiapin namanya esai pengabdian, itu seingatku mungkin antara 1.500 atau 2.000 kata. Kayak 1.500 kata deh, lupa deh aku. Pokoknya sekitar segitu. Itu udah krusial karena di situ nanti dari reviewer PDP bakal ngebaca kurang lebih sebenarnya yang titik tekannya adalah ini anak tuh rencananya kayak gimana, cita-citanya apa, dan apakah yang paling penting apakah dia akan balik ke Indonesia atau enggak dan berguna atau enggak. Itu dari krusial, udah krusial dari awal gitu. Kalau seleksi bakat skolastik sebenarnya menurutku as long as misalkan kamu atau siapa gitu udah belajar atau udah terbiasa untuk ngisi soal-soal kayak gitu, ya udah bisa lolos sih. Meskipun ada orang yang kesusahan, tapi menurutku selama kamu niat itu bisa aja. Dan kalau yang seleksi substansi itu juga penting, dan itu ada hubungannya juga sama yang pertama tadi ya, yang buat esai. Karena disitulah pemahaman kamu tentang esai kamu dan jalan hidup kamu, jalan pengabdian kamu itu akan dites gitu. Jadi dan harus paham betul tentang esainya dan roadmap hidup kita seperti apa. Gitu sih paling. Iya ya, berarti ada esai kontribusi juga ya Mas. Nah kalau misalnya menurut Mas Pandu sendiri, apa sih yang dicari LPDP dari esai para pendaftar ini? Maksudnya kontribusi seperti apa juga yang dilihat gitu ya? Yang paling pasti sih karena ini kan uang pajak ya, kita berasal dari uang pajak dan uang negara gitu. Yang paling pasti dicari adalah pengabdian kamu ke negeri nanti tuh apa.
gitu. Dan bukan hanya pengabdiannya ya, tapi apakah nih orang benar-benar bakal sungguh-sungguh mengabdi atau cuman sebenarnya kosongan doang gitu. Maksudku adalah misalkan dulu ya, misalkan di SI ku aku bercita-cita misal jadi menteri pendidikan gitu. Tapi nggak mungkin kemudian di SI aku cuman ngomong, oke aku cita-cita aku mengabdi jadi menteri pendidikan. Nggak mungkin dong, aku baru umur 25 tahun, masih ibaratnya masih bocah ingusan gini, masa pulang-pulang jadi menteri gitu kan. Nah, itu bakal bener-bener kayak harus dilihat lagi ini realistis nggak, step by stepnya dia ke arah sana gimana. Apakah misalkan pulang jadi dosen atau pulang apa namanya ngajar atau jadi masuk partai lah atau apa. Nah, itu dilihat juga secara realistis atau enggaknya. Kemudian digabungkan itu dengan nanti kira-kira bergunanya apa nih buat Indonesia gitu. Dan yang gak kalah penting adalah gimana cara supaya Srivel PDIP tuh yakin bahwa oh nih anak tuh beneran bakal pulang loh gitu. Karena kan salah satu isu yang apa ya contentious topiknya juga itu adalah sekarang tuh LPDP ada mungkin beberapa oknum yang nggak pulang gitu kan, padahal udah dibiayain jauh-jauh gitu. Nah itu yang harus benar-benar juga sih yakin reviewer bahwa aku bakal pulang loh gitu. Itu gimana Mas waktu itu cara menyusunnya supaya sedemikian rupa? Apa ya? Sebenarnya aku minta tolong ke teman-teman sih, kayak nge-review apa sih flaws-nya dalam esaiku ini, apa bolong-bolongnya, apa yang aku kurang, kalau kan ada mock-up interview segala macam, aku tuh kelihatan kurang yakin di mana gitu. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus aku dapat masukan juga untuk memperbaiki, misalnya gimana cara aku ngiyakinin bahwa aku bakal pulang. Ya aku ngomong aja bahwa ya emang aku dari dulu pingin ngajar segala macam. Emang aku misalkan pingin jadi melakukan perubahan di Indonesia, dan kenapa aku bakal membuktikan bahwa aku ingin melakukan perubahan itu karena memang aku sejak kuliah udah mencoba mengadvokasikan isu-isu terkait dengan pendidikan gitu. Nggak mungkin aku mengadvokasikan isu-isu pendidikan misalnya di Australia itu sih. Mungkin boleh nggak Mas sharing waktu interview ya, apa sih pertanyaan yang paling diingat gitu, terus jawaban dari Mas Pandu sendiri gimana tuh? Aku tuh ada salah satu pertanyaan, ini yang interview terakhir ya menurutku. Jadi background sedikit, aku selama 3 kali interview itu, yang 1 dan 2 itu aku merasa aku selalu paling nggak dapat pujian sedikit, wah bagus nih closing statement-nya atau apa gitu. Yang ketiga sama sekali aku nggak dapat pujian, bener-bener dibabat abis. Ada satu pertanyaan yang aku ingat, ini paling ingat adalah ditanya sama interviewernya, Mas Pandu ini kan daftar di University of Melbourne, apa sih yang membedakan University of Melbourne dengan kampus lain dan public policy and management di University of Melbourne dengan jurusan yang sama di kampus lain gitu. Kenapa pilih di situ? Ya udah aku ngomong lah, misalkan di sana ada pusat studi pendidikan tinggi misalnya, aku pengen berkontribusi di sana gitu. Atau misalnya di sana rankingnya tinggi, public policy and management, dan juga ada dosen yang aku pingin waktu itu gitu. Bicara balik sama dia, aku ingat banget nih sama beliau waktu itu. Oh mas, itu mah jawabannya generik mas. Coba dong yang lebih unik gitu segala macam. Lumayan ditekan lah kayak gitu. Salah satu tanggapan beliau waktu itu adalah pusat studi pendidikan tinggi kan di Indonesia juga ada mas gitu. Aku balas gitu. Mohon izin Bu, tapi di mana ya Bu? Soalnya seingat saya nggak ada, karena emang nggak ada gitu. Tapi dari situ kemudian nggak bisa jawab. Jadi sepertinya cuma menekan aku. Tapi itu sangat memorable sih bagi aku, karena itu memberikan apa ya? Mungkin salah satunya reviewer juga ingin melihat, menekan kita juga untuk diperes betul lah dari dan pikiran kita apa gitu sih. Mungkin mau ngelihat juga gimana under pressure gitu ya, cara betul. jawabnya. Bisa aja mungkin Mas Pandu saat itu langsung percaya aja sama interviewernya gitu ya. Jadi harus benar-benar tahu kenapa gitu, nggak cuma asal ngomong gitu ya. Stres juga sih. Stres juga sih. Iya, bingung juga kan mau jawab apa. Nah, kalau misalnya latar belakang Mas Pandu sendiri kan S1-nya itu hukum. Terus ngambil S2 tuh public policy. Nah, gimana sih latar belakang akademik terus pekerjaan itu kayak menentukan dalam pendaftaran LPDP ini, ataukah apakah harus konsisten gitu dengan dari awal apa gimana Mas? Sebenarnya kalau dari segi akademis apakah harus konsisten atau enggak? Sebenarnya background itu bukan hanya akademis juga ya, tapi background dari segi luas. Misalkan contohnya gini deh, banyak teman-teman yang buka usaha gitu. Misalkan SH terus aku buka puasa gitu. Buka usaha buka puasa.
Menunggu Terus Ramadan ya. mungkin Ramadan, buka usaha gitu. Bisa aja ambil S2-nya Master of Business Administration, MBA gitu. Iya. Ini kayak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian aku ngambil Public Policy and Management gitu. Karena sebenarnya selama kuliah, kebetulan kan konsentrasiku hukum administrasi negara ya. Hukum administrasi negara itu kan kami kan sering nyebrang juga kebijakan publik gitu. Aku dulu pas riset-riset pas kuliah tuh sering ke Visipol UGM, ke teman-teman di MKP nanya-nanya dengan dosennya gitu. Dan juga selain juga dari background Tuhan, ketika aku kuliah dulu aku tuh lebih sering bermain di buat policy paper, policy brief. Mungkin beda dengan apa namanya, anak-anak FH pada umumnya yang jadi lawyer atau gimana gitu. Dan kemudian aku lulus juga jatuhnya kan masuknya ke Bappenas ya. Dan di Bappenas kami lebih bergelutnya ke yang sifatnya kebijakan-kebijakan. Maka pikirku mungkin akan lebih berguna dan apa namanya, dari segi keilmuanku, dari segi backgroundku, dari segi pekerjaanku, udahlah masuk ke public policy and management aja. Dan menurutku memang relevan sih, maksudnya ya aku sangat enjoy public policy lebih. Mungkin kalau kita sebagai orang hukum ya tidak terlalu positifis lah, lebih luas pembahasannya gitu sih paling. Mungkin berarti sebenarnya yang penting emang harus konsisten juga. Betul. Tapi harus nggak berarti S1-nya ini harus dilanjutkan dengan ini gitu, dengan yang sama itu. Yang penting konsisten dengan visi ya. Iya. Mungkin boleh sharing juga nggak Mas, dulu mungkin kesalahan kecil saat apply yang menjadi pelajaran penting? Apalagi mungkin kalau Mas Pandu tadi sempat cerita ada tuh gagalnya sebenarnya Iya, gitu. iya. Jadi boleh nggak ceritain Mas? Mungkin pertama kali gagal kalau menurutku sendiri bukan teknis wawancaranya ya, tapi karena aku merasa bahwasanya aku pengalaman kerja kan masih minim ya. Pas pertama kali banget aku mungkin baru kerja mungkin totally cuma 3 bulan, 4 bulanan gitu. Mungkin bagiku, refleksiku itu menjadi salah satu ya titik juga, ini ngapain sih bocah baru lulus, baru berapa bulan kerja terus udah apply S2 aja gitu. Meskipun apa namanya, mungkin udah punya pengalaman kerja tapi mungkin bagi mereka terlalu dini gitu. Dan juga yang kedua, aku juga evaluasi dulu mimpiku tuh aku nulis bukan jadi dosen. Memang salah satu mimpiku adalah buat NGO ya, NGO terkait dengan pendidikan tinggi gitu. Setelah aku evaluasi mungkin itu tidak serealistis itu. Karena kan butuh modal yang besar. Kita butuh mitra-mitra juga, partner untuk membuat segala macam. Mungkin aku gagal membuktikan bahwasanya ini suatu rencana yang realistis gitu. Maka aku ubah aja ya, aku menjadi dosen sembari membuka itu gitu. Sehingga itu mungkin yang membuatku lebih firm dan lebih kuat dalam dari segi perencanaannya. Ya karena lebih realistis aja. Mungkin gitu sih kalau evaluasiku kemarin. Kalau misalnya gitu, menurut Mas Pandu, kapan sih waktu terbaik untuk kita nih mulai apply LPDP? Mungkin ada teman-teman UGM baru lulus nih kayak pengen langsung S2 dan harus beasiswa kan LPDP gitu misalnya. Itu kapan sih Mas waktu terbaik? Kalau menurutku sih lulus, yang pasti coba cari pengalaman kerja dulu. Mau menjadi peneliti, menjadi dosen ataupun menjadi praktisi. Menurutku lebih baik kalau kita kerja dulu 1-2 tahun lah gitu. 1-2 tahun dapat pengalaman kerja sehingga kita nggak kosong-kosong banget, baru habis itu apply kuliah jadi untuk S2 gitu. Tapi itu nggak fix juga ada 1-2 tahun ya. Kalau misal kayak terutama teman-teman yang PNS gitu, itu kan butuh berapa tahun, 5 tahun dulu, mungkin ada pertimbangan lain. Cuman kalau misalkan bener-bener free banget ya mending 1-2 tahun terus S2 sih gitu. Oke, boleh nggak Mas kasih satu tips paling praktis nih untuk yang paling penting lah untuk calon awardee LPDP di sana? Yang menonton ini. Yang paling pasti adalah, kalau satu tips adalah ketahuilah rencana karir dan rencana hidup itu seperti apa gitu. Kalau bener-bener kalau belum yakin, coba digali dulu. Apa sih gitu. Aku tuh S2 tuh sebenarnya pengen apa gitu. Kan nggak mungkin dong cuman pengen jalan-jalan atau cuman kayak pengen S2 aja gitu kan, nggak mungkin. Aku tuh S2 buat apa? Ilmunya bakal berguna nggak buat aku? Pasti reviewer pasti akan ngelihat itu, nih anak nih beneran pengen S2-nya nih buat main-main doang atau gimana nih gitu kan. Nah itu sih untuk menurutku ya, sehingga nanti ketika kamu diwawancara, ketika kita buat essay, kelihatan confident dan bisa mendevelop jawaban-jawaban di luar otak lah
Jadi langsung kayak natural aja sih. Gitu sih paling salah satu tipsnya. Oh, oke. Mhm. Thank you ya, Mas. Mungkin, Ya. boleh nggak ini terakhir ya, Ya. apa pesan dari Mas Pandu untuk teman-teman yang masih ragu untuk apply LPDP? Yang pasti jangan ragu ya. Kesempatan LPDP itu kan sangat besar, dan juga belajar itu kalau misalnya apply jadi LPDP itu sangat enak karena kita belajar, kita dibayar untuk belajar gitu. Ilmunya dapet, bisa nabung juga gitu kalau kita hemat banget ya gitu. Dan aku yakin setiap orang yang bener-bener pengen S2, yang setiap orang yang pingin mengabdi itu pasti punya chance yang cukup besar di LPDP. Selama teman-teman tahu rencana teman-teman apa, selama teman-teman tahu S2 buat apa, pulang mengabdinya seperti apa, aku yakin pasti bisa gitu. Gitu ya, Mas. Oke, thank you ya Mas Siap, Pandu makasih atas juga. waktu dan ilmunya. Terima kasih. Nah, Sobat Kagama, luar biasa sekali kan perbincangan kita kali ini bersama Mas Pandu. Semoga obrolan ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan jenjang pendidikan ke depannya. Saya Dwinta Prameswari, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, bagikan episode ini, dan terus ikuti Kagama Talks untuk topik-topik menarik lainnya. Salam hangat, salam guyup rukun Migunani.